Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Saudara bisa baca keseluruhan perikop ini, menarik semuanya, bagus sekali. Ya, tapi kita akan renungkan dua ayat ini. Saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jemaat dikasih Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, ini gampang-gampang susah, mengucapkannya gampang. Prakteknya, seringkali kita berkata, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Tetapi, habis itu kita bertindak, melakukan segala sesuatu menurut kemauan kita, ya sesuka hati kita sendiri. Loh, ini kan berarti yang dibilang menyerahkan hidup itu di mana? Kalau hidup kita serahkan kepada Tuhan, apapun yang kita kerjakan senantiasa kita akan manut, nurut sama Tuhan. Ya, bahkan sebelum melakukan segala sesuatu selalu berdoa, minta tuntunan Tuhan. Apakah Tuhan berkenan untuk kami lakukan ini dan itu? Jadi bukan bertindak semau kita sendiri, apalagi sampai kita masuk lagi dalam kehidupan lama, kehidupan dosa. Nah, kalau orang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, artinya sudah lepas dari semua itu. Dan dikatakan, dan percayalah kepadanya. Nih tambahannya, bukan hanya engkau serahkan, tetapi juga mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan. Janji Tuhan apa? Dan Ia akan bertindak. Nah, setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan, ya percaya kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Kadang-kadang kita berdoa, meminta sesuatu atau bergumul karena masalah tertentu, dan lama sekali kok Tuhan gak tolong saya. Kok rasanya gak ada tanda-tanda mujizat. Kok rasanya Tuhan gak mau tolong. Jemaat dikasih Tuhan, pertanyaannya, waktu engkau berdoa, sudahkah engkau menyerahkan hidupmu? Dan apakah engkau sungguh percaya kepada Tuhan? Kalau enggak, dia Tuhan belum bertindak. Ya, ini kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan sebab akibat ini. Ya, dengan kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan, maka Ia bertindak. Dengan istilah lain begini, Ia, Tuhan akan bertindak setelah engkau menyerahkan hidupmu kepadanya dan engkau percaya dengan segenap hatimu, percaya dengan segenap jiwamu, percaya dengan segenap kekuatanmu, percaya dengan segenap akal budimu ya. Kalau kita perpanjang lagi gitu ya, mempercayai Tuhan sedemikian rupa.
Dan setelah itu, iya Tuhan akan bertindak. Ya, jadi sebelum kau menyerahkan hidup dan percaya, ya kita tidak bisa mengatakan, mana Tuhan kenapa kau gak bertindak untuk hidupku? Pertanyaannya, sudahkah kau serahkan hidupmu dan sudahkah kau mempercayai Tuhan dengan segenap hatimu? Nah, kalau engkau sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka ada alasan Tuhan untuk bertindak. Bertindak ngapain? Iya, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang yang selama ini mungkin tertutupi. Ya, seringkali kita disalahpahami orang. Apa yang kita lakukan, orang lain menangkapnya yang negatif, padahal kita melakukan yang baik. Bahkan kadang difitnah, kadang kita dizolimi dan dilakukan hal-hal negatif untuk hidup kita. Padahal kita nggak melakukan semua itu. Ya, itu kan ya kebenaran yang sesungguhnya yang tertutupi itu akan dimunculkan oleh Tuhan seperti terang. Artinya dunia akan melihat, oh sungguh bahwa kita ini orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup melakukan kebenaran. Dan, nah ini janji Tuhan, hakmu seperti siang. Artinya apa yang menjadi bagianmu, apa yang Tuhan tetapkan bagimu, itu kan hakmu. Akan diberikan seperti siang, artinya nggak akan tertutupi lagi. Ya, Tuhan dengan terang-terangan, dengan jelas akan memberikan itu. Apa yang menjadi hakmu, mungkin selama ini hakmu diambil orang, mungkin hakmu dicuri orang. Tetapi ketika engkau menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak. Bahkan hakmu itu akan ya dimunculkan seperti siang. Ya, Tuhan yang membela. Istilah lain, bahwa Tuhan yang berperkara dalam hidup kita, Tuhan yang berperang ganti kita, ya, Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu bagi hidup kita. Ya, Tuhan bertindak ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Ada istilah begini kan, kita sering mendengar, ketika kita turun tangan sendiri mengatasi segala sesuatu, menghadapi apapun dalam hidup kita, maka Tuhan angkat tangan. Tetapi ketika kita angkat tangan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada kuasa apapun yang bisa membatasinya, yang bisa menghentikannya. Sebaliknya, apa yang dikerjakannya terjadi. Apa yang Tuhan kerjakan pasti tergenapi. Apa yang Dia lakukan pasti berhasil. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan ragu, Tuhan, percayalah kepadanya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memunculkan hakmu. Dia akan bertindak, ya, memunculkan kebenaranmu dan bahkan hakmu. Dan percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, teman-teman. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami mau belajar hari ini, menyerahkan hidup kami kepadamu, dan mempercayai Engkau, serta mempercayakan bahkan seluruh hidup kami. Karena kami tahu, ketika kami lakukan itu, Engkau yang bertindak, Engkau yang berperkara dalam hidup kami. Maka perkara-perkara dahsyat ajaib boleh terjadi. Semua kembali bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami dan segala aktivitas hari ini, jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami dijauhkan dari celaka mara bahaya. Beri kami sehat dan kuat menghadapi segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.